Sahabat Nusantara, kita semua tahu bahwa Pak Niko adalah sosok yang kuat secara spiritual. Terbukti dari ajaran-ajaran beliau yang sudah membantu puluhan ribu orang. Dari orang yang terpuruk hidupnya sampai kepada mereka yang sudah berkelimpahan. Namun di sisi lain ada satu cerita yang baru kami juga dengar, terutama bagi narasumber yang kita undang pada hari ini. Beliau mengetahui sejarah panjang, terutama ketika ada apa istilahnya ya, ada pewahyuan tentang Pak Niko di Pulau Bali. Langsung saja kita sapa, di studio MLN sudah hadir Pak Gede Parte. Selamat datang, Pak. Selamat pagi, Pak Berto. Selamat pagi, apa kabar? Baik, sehat, berkelimpahan. Wah, berarti sudah frekuensinya sudah nyambung nih Pak, karena sudah sehat berkelimpahan ya Pak. Karena apalah arti sehat kalau nggak berkelimpahan, dan juga sebaliknya, kelimpahan tapi tidak sehat. Benar. Pak Gede sudah lama bertemu, maksudnya mengenal Pak Niko? Kalau mengenal beliau itu sudah hampir 15 tahun, Pak Berto. Itu secara personal ya, sudah kenal ya. Oke, 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau boleh cerita sedikit awal mulanya? Kemarin itu jujur kalau saya ketemu Bapak yang kedua ini baru 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah. Oke. 15 tahun yang lalu itu beliau itu diantar sama almarhum ini dari orang dari Kendal, namanya Pak Tohar. Namun sebelum itu kami di Bali dulu ada perkumpulan, adalah seorang Bu Jero. Bu Jero itu menyampaikan wahyu lah atau pewisik lah bahasa Balinya. Tapi sebelumnya Bu Jero ini siapa? Bu Jero itu maksudnya posisinya sebagai apa? Dan beliau itu bukan siapa-siapa. Nulis pun beliau nggak bisa. Baca tulis pun beliau nggak bisa. Oke. Kemudian cuman di Bali itu beliau itu dipercaya ya, jika ada orang kesusahan datang ke sana bertanya, ada wahyu lah dari atas. Guru spiritual lah ya. Nah 15 tahun lalu itu beliau itu bercerita bahwa akan ada utusan dewa, ini bahasanya utusan dewa, yang akan datang ke Bali, diantar dengan orang tinggi yang ada luka di pundak kirinya. Sampai setel itu. Beliau ini perawakannya tidak terlalu tinggi, gemuk, mukanya agak bulat. Nah gitu pewisiknya. Nah kami waktu itu kan perkumpulan orang susah nih. Orang susah. Nah kami sangat nanti-nantikan lah, siapa sih. Akhirnya menjelang beberapa bulan berikutnya datanglah beliau berdua ini, Pak Niko diantar dengan Pak Tohar almarhum. Cuman kenapa langsung ke Bali? Apakah ada urusan yang menjadi peristiwa mendatangkan Pak Niko di Bali? Dulu kami perkumpulan itu namanya Swisindo. UN Swisindo ya. Oke. Dah itu katanya yang bisa ngasih utang inilah, utang itulah gitu loh ya, banyaklah program apalah gitu. Nah kemudian Pak Tohar ini presiden Swisindonya waktu itu. Terus karena ada perkumpulan banyak itu, nah Pak Niko ini ikutlah main ke Bali waktu itu sama Pak Tohar. Tapi bukan kami mengundang, enggak. Tapi sebelum beliau datang itu sudah ada wahyu seperti itu dari Bu Jero ini, gitu ceritanya Pak Berto. Oke, Bu Jero itu memberikan pewisik ya, istilahnya pewisik seperti itu karena ada yang tanya atau tiba-tiba beliau turun itu? Tiba-tiba wahyu seperti itu. Jadinya pas kami kumpul orang banyak, beliau itu seperti kalau bahasa Balinya kerauhan ya, atau kesurupan lah. Yeah. Kesurupan, ada yang masuk lah, ada yang memasuki. Langsung berkata-kata itu, ditunggu saja, sebentar lagi ada utusan dewa dari seberang akan membantu kalian semua, itu bahasanya. Hanya itu saja, tapi sebatas itu. Sampai ciri-ciri orangnya dan ciri-ciri rumahnya. Oke. Disebut. Padahal Bu Jero ini
jelek kata, mohon maaf sekali. Baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Bahasa Indonesia juga nggak bisa. Itu malah ngomongnya bahasa Indonesia. Kok tiba-tiba dia bisa berbicara dalam bahasa Indonesia? Iya, dan lancar lagi. Oke. Seperti itu. Nah, waktu itu kan kami jadinya bertanya-tanya nih. Kami ini siapa? Aduh, siapa? Itu siapa? Seperti itu, Pak Berto. Jadinya beberapa bulan kemudian, taruh datang ini Pak Tohar telepon saya, Pak Gede, saya mau ngajak teman ke Bali. Oh ya, silakan Pak. Nggak ngomong namanya siapa, enggak ngomong. Baru datang, saya jemput ke bandara. Tahu-tahu ciri-ciri orangnya itu sama persis seperti yang sebutkan Bu Jero itu gitu. Pak Gede yang jemput kan? Saya yang jemput. Nah, cuman waktu menjemput di bandara itu, apakah sudah kepikiran, oh ini orangnya, atau masih ya sebatas ya jemput aja, terus Ya. tapi di perjalanan mulai. Kalau bagaimana? saya waktu itu saya kira biasa-biasa saja. Ya. Karena waktu itu kan kami itu sangat butuh pertolongan nih. Perkumpulan kami itu sangat butuh pertolongan. Jadinya pinginnya instan gitu loh. Udah gitu pas lihat bapak pertama, siapa sih? Emang bener sih? Apa bener apa enggak nih? Nah, kayak gitu jadi gitu. Oh biasa-biasa aja. Bener bisa bantu nggak? Gitu. Ya intinya nggak percaya lah. Gitu. Nggak percaya dengan waktu itu maaf ya waktu itu bapak seperti itu. Saya pribadi dan teman-teman masih meragukan lah. Dan juga 15 tahun yang lalu juga belum sebesar sekarang ini. Jadi wajar dong. Ya. Ya kan? Oke. Nah, kemudian berjalan di sana di Bali beberapa bulan malah Bapak di Bali waktu itu. Kegiatan apa saja di sana selama di Bali? Ya keliling ke teman-teman yang Susindo itu keliling kemana-kemana gitu. Udah itu sampai ya inilah apa namanya ya hal-hal yang gelap lah kita lakukan gitu istilahnya. Nah, hari ini nah udah itu akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Akhirnya beliau balik ke Jawa setelah 4 bulan rasanya di Bali. Oke. Gitu. Setelah itu putus komunikasi saya Pak Berto. Putus komunikasi saya. Seperti itu ceritanya. Nah kemudian beberapa bulan yang lalu nih ceritanya Pak Berto. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 25 September itu 2024. Kami yang teman-teman dulu itu kan masih nih kenal, masih jalan, masih berusaha lah. Kalau pikir-pikir susahnya kami 15 tahun loh sudah. Ya, betul. Semenjak saat bertemu Pak Niko itu sampai sudah, kemarin. Iya. Udah gitu apapun kami lakukan tuh yang dihuka-huka lah apalah wah gelap Pak Berto. Tanya orang pintar kan, terus cari sepuh lah apa cari uyut buwe sudahlah segala macam. Udah gitu nggak jadi apa-apa. Akhirnya kami balik pulang ke Bali sama Pak Tut Murja namanya berdua. Sampai di Semarang di rest area uang saya tuh habis Pak Berto. Mau pulang ke Bali nggak nyampe. Iya nggak cukup. Mau balik ke Bandung juga nggak nutut. Wih pokoknya maju kena mundur mati. Udah itu teman saya tuh Pak Ketut itu bilang, Pak Gede ayo kita ke Pak Niko aja. Hah? Ngapain ke sana? Oh gitu saya Pak. Ngapain ke sana? Nggak usah. Terus gimana Pak Gede kalau kita nggak ke sana kan? Gimana kita pulang? Ngomong itu teman saya. Ya dah kalau itu telepon saya bilang. Oh nggak berani Pak Gede. Sekarang Pak Niko sudah beda. Bedanya gimana? Beliau itu sekarang sudah banyak membantu orang. Di Bali itu sudah ribuan orang dibantu. Masa sih saya bilang gitu. Terus ya telepon enggak berani dia bilang gitu. Ya WA kalau itu WA. Enggak berani juga. Oh malah teman Pak Gede ini update terus ya tentang Pak Niko? Iya karena ada temennya dia ngajakin ngasih tahu gitu loh. Oke. Cuman karena saya enggak, dia itu enggak juga gitu. Pokoknya ikut saya dah intinya. Udah itu ya sini nomor teleponnya saya telepon. Akhirnya waktu itulah pertama kali tanggal 29 itu saya telepon Bapak.
Itu Pak Niko, saya telepon, diangkat, kemudian disambut baik. Saya cerita, Pak saya kehabisan ini bla 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 segala macam. Belum makan sampai saya, Pak. Sudah kesini ke Salatiga, mampir di rumah saya berkelimpahan. Ngomong gitu, Pak. Oh ya dah Pak, Sherlock saya bilang gitu. Iya. Di Sherlock lah saya. Berangkat sampai di depan rumahnya Jalan Merdeka Selatan. Saya telepon lagi, Pak, sepertinya saya sudah depan rumah Bapak deh, saya bilang gitu. Karena saya nggak percaya rumahnya sebagus itu. Masih juga belum percaya saya nih. Udah gitu, ya itu rumah saya Pak Gede yang catnya warna putih. Saya lihat 3 rumah bertingkat jajar kan, yang warna putih, yang tengah-tengah yang paling besar, saya bilang itu. Terus mana masuk Pak? Saya bilang itu. Oh lewat belakang Pak Gede, karena sekarang hari libur, jadinya masuk lewat belakang ya. Gitu Bapak. Oh Pak Tut, saya bilang sama teman saya nih, oh Pak Tut, bukan ini rumahnya di belakang, rumahnya saya. Gitu. Masih belum percaya juga saya. Karena masuk lewat belakang, dibukain waktu itu sama Mas Puji. Masuk saya salaman sama Pak, pelukan sama Bapak. Diajak ngobrol. Saya pikir, wih rumahnya kayak gini, wih mobilnya banyak kan itu saya. Oh sudah memang benar sudah tidak seperti 15 tahun yang lalu lah. Terus saya lihat yang datang juga banyak. Bukannya puluhan lagi, ratusan orang datang tiap hari silih berganti. Bahkan ada yang sampai bermalam kan. Betul. Jadinya seperti apa sih Bapak ini sebetulnya gitu sekarang ini gitu. Akhirnya malam diajak ngobrol, diterima kami malam. Diajak ngobrol. Kemudian ya bahasanya portal-portal yang dulu dibuka semua, dihilangkan semua. Nah setelah itu ikutin Bapak tuh ke acara kemana itu waktu masih pas di sini. Waktu itu kalau nggak salah besoknya wisudanya Bapak di Jogja yang di Merapi itu ikut kami. Nah setelah itu sering komunikasi lagi ya, at least ya saya di sini sekarang sudah dengan tidak susah seperti dulu lagi gitu loh Pak. Sudah ya berkelimpahan walaupun belum berkelimpahan banget. Sudah tracknya sudah benar. Google Map-nya sudah saya terima. Google Map-nya saya terima. Oke. Nah, lanjut Pak. Jadi itu kan masih sebatas ketemu Pak. Gede cerita ya. Lalu apakah ada tanda-tanda lain selain sekarang sudah bertemu kan? Itu baru dulu 15 tahun lalu kan baru ciri-cirinya ini. Lalu setelah 15 tahun hilang dan bertemu lagi, adakah tanda-tanda yang menyertai selanjutnya untuk menjadi petunjuk ini loh, utusan dewa ini mau ngapain gitu loh. Gini, waktu itu akhirnya saya laporan nih sama Bu Jero nih. Bu Jero, saya ketemu Pak Niko. Sekarang sudah beda beliau. Iya, sudah beda, saya tahu. Padahal belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Saya tahu. Cuman saya memang di bahasa Bali di lemah itu di dunia ini nih memang nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa, saya bodoh. Cuman kalau dari alamnya sudah tertulis seperti itu, ngomong gitu Bu Jero. Pokoknya ikutin Pak Niko sekarang. Inilah yang benar. Dikituin saya sama Bu Jero. Jadi kan tambah keyakinan saya bertambah nih. Oke. Inilah yang benar itu benar dalam arti apa Pak? Selama ini kan banyak yang ini Pak Berto, yang ngaku-ngaku bilang spiritual ini itu tapi ada email belakangnya. Ya. Bilang spiritual ini itu tahu-tahu harus beli sesuatu di sana. Ya. Kan seperti itu. Kalau Bu Jero itu bilang ini yang murni yang benar. Seperti itu Pak Berto. Jadinya teman-teman akhirnya saya kumpulkan kembali. Nah, saudara-saudara lama Bapak, saudara-saudara tua Bapak itu saya kumpulkan kembali. Saya rangkul lagi, saya ajak lagi karena tugas Bapak Pak Gede, saya satu yang nggak pernah saya lupa Pak Berto. Tugasnya Pak Gede menabur kebaikan
dengan penuh kasih dan menjadi jawaban buat orang banyak. Itu luar biasa Pak Beto, luar biasa. Tapi jangan ada embel-embel sedikit pun, jangan ada. Kalau ada embel-embel, tidak akan ada apa-apa. Tapi kalau sudah pure loss, harus tulus berarti ya. Loss dah, loss pokoknya dah. Oke. Seperti itu. Jadinya saya kemarin pun di Bali ketemu Bu Jero Pak Bapak. Akhirnya ketemu. Itu untuk yang pertama kali. Untuk pertama kali. Apa yang disampaikan setelah beliau berdua bertemu? Maksudnya yang boleh kami tahu aja, kalau ada yang sifatnya rahasia ya nggak usah. Enggak, rahasia sih enggak ada. Cuman saya tuh nangis Pak betul. Oke. Ya badan besar udah umur segini tuh nangis saya. Waktu Bapak ketemu Jero yang kemarin setelah 15 tahun itu nangis saya. Saya ngerasa itu kalau Bali itu dewa ya. Dewa itu ketemu dewinya. Dalam arti positif loh ya. Iya. Atau kalau ibarat kata mobil itu ketemu sopirnya yang pas gitu. Jadi kerinduannya terobati ya. Bu Jero pun ketemu Bapak tuh nangis. Nangis beliau karena sabda wahyu itu apa namanya ya, bahasa semesta itu kalau nggak kita sampaikan itu kita salah loh Pak. Maksudnya ya saya udah sampaikan loh ini, saya udah kasih kamu petunjuk loh, tapi kamu nggak lakukan kayak gitu modelnya. Ya wassalam lah istilahnya. Jadinya beliau ketemu itu ngomongnya nggak banyak, cuman yang terjadi itu banyak gitu loh. Contoh teman-teman kemarin yang waktu napak tilas kan, teman-teman dari pengawal Bapak, dari media juga dari mana itu kan ikut tuh kemarin. Itu pun Bu Jero tuh tahu apa sih orang-orang banyak yang datang, kan nggak ada yang kenal, ya kan? Tapi dia tahu siapa-siapa orang-orang yang penting di samping di sekitar Bapak itu. Beliau itu tahu, itu anehnya. Oh, boleh diceritakan Pak? Contoh nih Putut nih, ya kan? Putut nih kan ya setahu saya nih sebatas sepengetahuan saya, beliau itu kan ya termasuk important man lah. Ya. Di usaha Bapak. Dinasti Nusantara. Ya. Tahu-tahu Bu Jero, saya kan nggak tahu nih. Kan nggak mungkin saya cerita sama Bu Jero, saya aja nggak tahu. Nah Bu Jero ini tahu bahwa Putut nih orang penting gitu loh, orang yang harus benar-benar dibentengi, dilindungi, harus lurus gitu modelnya. Saya nggak tahu dia tuh di ini paling lama, didoakan paling lama, di ini paling lama, di ritual paling lama gitu istilahnya, di upacara paling lama gitu. Dan dari sekian banyak 15 orang datang yang kemarin, yang 15 orang rasanya atau 17 kalau nggak salah, cuma Putut doang gitu loh. Kok bisa dia gitu loh, kan ada 16 lagi yang lain. Betul. Logikanya kan gitu. Betul. Kenapa kok dia aja sampai dia dapat apa? Koin. Ya uang bolong itu kan, yang harus selalu dijaga di bawah gitu. Jadi kan kok tahu ya uang kan, kalau uang koin itu, uang bolong itu kan zaman dulu kan pakai belanja bisa. Kalau sekarang kan uang yang itu pakai belanja. Ya. Nah kok bisa Putut yang dikasih gitu loh. Kok nggak yang lain gitu loh. Kok nggak si Pak Ismanto misal, atau Semarang Timur, atau kok nggak Puji gitu kan? Kenapa nggak Mas Budi Boyolali kan itu? Kok dia gitu loh. Saya juga nggak tahu awalnya. Terus saya cari tahu. Saya tanya Pak kenapa kok dia Pak? Oh ternyata dia itu ya itu yang ini. Oh ya jadinya kok Jero tahu kalau nggak memang bahasa semesta. Gitu. Dan Bu Jero juga tidak apa namanya tahu background masing-masing ya. Kenal jadi ya, memang secara acak dan memang itu dituntun secara spiritual. Iya, kenal ya enggak kan itu istilahnya. Ya, jadinya dan apa yang disampaikan Bu Jero itu pun juga benar. Betul. Maksudnya Bapak itu sebagai utusan dewa yang akan membantu. Sekarang kan buktinya
Ini banyak orang yang sudah dibantu. Sudah luar biasa, Pak Berto. Dan ini satu-satunya yang tidak ngarep, istilahnya. Ya. Gitu. Kalau dari Pak Gede sendiri melihat setelah ini apa yang akan dilakukan dari Pak Niko untuk melanjutkan perjalanan spiritual ini? Sebenarnya ini apakah hanya berhenti pada sekedar membantu banyak orang, ataukah ada dalam tanda kutip amanat khusus yang diberikan semesta yang Bu Jero terima untuk Pak Niko? Kemarin itu sebetulnya ada. Kemarin itu waktu Bapak pulang dari Bali. Yang terakhir ini ya? Yang terakhir kemarin nih. Itu ke siapa belum cerita saya, tapi ke Bapak sudah. Oke. Bapak itu kondisinya kemarin tuh lagi datang dari Bali kemarin tuh lagi drop. Mungkin pas ada di YouTube channelnya pas Bapak bilang itu, saya padahal saya tidak enak badan tapi harus ini kan gitu. Iya, betul. Jero itu kan nggak tahu, saya juga nggak tahu kan. Nonton HPWA Jero itu nggak punya, punya lilit. Lagi nonton YouTube kan nggak pernah. Nah pas saya kesana dibilangin, Pak Gede, kasih tahu Bapak sekarang cukup, sampai detik ini cukup istirahat. Ibu Jero bilang itu. Bapak itu kepala, kalau Bapak itu bisa menghilang, kalau Bapak itu sampai menghilang, badan dan ekornya nanti bingung semua. Saya mengartikan itu pusing 7 keliling saya. Bapak menghilang itu kan ada 2 arti nih. Ya. Mungkin menghilang dalam arti kata menghilang kemana atau gimana kan nggak tahu saya. Tapi intinya nanti kasihan ekornya itu pusing, bingung semua nanti. Pokoknya sekarang suruh istirahat. Berarti harus fokus di kesehatannya beliau ya. Sudah itu Puji ini, saya telepon Puji kan, saya telepon Bapak nggak diangkat, mungkin karena pas banyak tamu. Saya telepon Mas Puji. Mas Puji lah cerita kalau bilang, Pak ada tamu ini, Bu Jero bilang gini, langsung Bapak, Pak stop, namanya istirahat ke dalam besok lagi. Seperti itu. Dan memang Bapak waktu itu katanya kurang enak badan. Saya udah sampaikan ke pengawal-pengawal Bapak itu, saya udah sampaikan. Ya. Seperti itu. Oke. Saya juga banyak belajar Mas Berto dari, kan pas Bapak sibuk nih kan. Saya belajar dari ada pengurus di Semarang Timur, Pak Ismanto gitu ya. Saya banyak cerita lah, curhat, minta ilmunya gitu, banyak nimba ilmu lah saya. Oke, tapi semenjak terakhir bertemu Pak Niko sampai hari ini kan tadi Bapak bilang sudah ada perubahan ya. Jadi memang energi yang Pak Niko pancarkan kepada orang di sekitarnya itu memang membawa perubahan. Luar biasa Pak Berto, luar biasa sekali. Bahkan di keluarga kecil saya pun sudah banyak berubah Pak Berto, sudah banyak berubah. Yang dulu seperti apa sekarang sudah luar biasa lah. Bahkan tetangga teman-teman lama itu, komunitas yang kemarin itu juga sudah mulai datang. Bahkan tadi pagi nih, sebelum saya kesini, pas tadi saya di bawah ada teman, Pak Gede katanya gini ya, ada gini Pak Niko dulu ya, saya bilang gitu. Pak Gede ayo saya ini kapan bisa ke rumah saya? Oh ya pokoknya saya sampai saya di Bali langsung ke rumah Bapak, saya bilang gitu. Jadinya rasa bahagia itu muncul gitu loh Mas Berto. Betul. Rasa bahagia tuh kayak, kan pesan Bapak, teman-teman lama Susindo kumpulkan lagi Pak Gede. Oke. Nah, seperti itu. Jadinya tugas tuh buat saya. Tugas buat saya. Oke. Pak Gede, Pak Niko kan sering ke Bali ya? Akhir-akhir ini. Iya, sebetulnya ya. Dari kacamata Pak Gede, apa dampaknya untuk Bali sendiri? Setelah gini, Bali sama Jawa Tengah khususnya, itu dari segi budaya kan hampir sama nih. Betul. Kejawen. Ya. Jawa akarnya Tengah, ya. Sama. Bahkan hampir 80%
penduduk Hindu Bali itu kan asalnya dari Jawa, Ya. dari Majapahit. Pas kalah larilah Ke Bali. ke Bali. Udah itu kalau saya melihat itu Nusantara Jaya ini pasti harus dimulai dari yang terkecil dulu. Dari desa, dari adat kan itu. Ya. Bapak itu sering ke Bali itu saya lihat karena apa ya, kebangkitan Nusantara itu mulai dari Bali itu kalau saya lihatnya. Mulai dari Bali. Mulai dari Bali kemudian nanti menyebar meluas ya. Yang dari Jawa ke utara ke Kalimantan, terus ke barat ke Jawa Barat, ke Sumatera. Ya. Yang dari Bali ke timur, ya. ke NTT, Sulawesi dan NTB sebagainya. ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam waktu dekat? Waktunya yang Terserah tidak semesta. bisa ditentukan karena tergantung power yang kita ciptakan. Oke, tidak hanya Pak Niko tapi kita yang mengikuti iya. beliau ini juga Harus pasti terjadi. Oke. Bahkan kemarin pun ada ya setelah ketemu dengan usaha-usaha Bapak, PT-PT yang di bawah Bapak, ada yang kayak ada nih air nih terik, terus ada rokok, ada HNH pupuk. Itu malah kita mau mengembangkannya ke timur juga dengan skala yang lebih besar dan bahkan tidak menutup kemungkinan, bahkan ada wacana nanti kalau udah seperti apa pabriknya dibuat di Bali. Oke. Seperti itu. Oke, Pak Gede, Ya. cerita yang luar biasa ya. Mungkin nanti kalau pas ke Bali dan sebagainya kita ada podcast lagi lah. Oh, Karena kita siap. perlu update ini apa yang Siap, terjadi. siap. Karena tidak dipungkiri ini kan menyangkut dunia spiritual Iya. dan nilai-nilai yang Pak Niko sering sampaikan ya. Benar, Jadi kalau memang ini kebaikan yang tadi semesta katakan ini memang yang murni, yang benar, ya kita sebarkan ke Iya, banyak kenapa orang. enggak, benar. Supaya orang juga bisa ikut dan bisa merubah kehidupan mereka. Benar. Baik, Ya, terima kasih Pak terima Gede kasih banyak. dan sahabat Nusantara. Ini podcast singkat dengan Pak Gede Parta yang tadi merupakan saksi perjalanan spiritual Pak Niko. Dari 15 tahun lalu terakhir bertemu sampai bulan September kemarin bertemu untuk yang kesekian. Ya setelah ada jeda cukup panjang dan beliau adalah saksi bagaimana ada pewahyuan khusus untuk Pak Niko dan beliau adalah saksi hidup yang masih menceritakan tentang cerita itu. Baik sahabat Nusantara, demikian podcast Mas Bos Niko pada kali ini. Kita akan jumpa di podcast-podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Ya Pak. Oke.